Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsebut. Hari ini kita akan coba lagi untuk memberikan analisa beberapa saham yang bisa digunakan untuk pandangan Bapak Ibu di dalam trading hari ini. Oke, saya ingatkan kembali bahwasannya ini adalah sebuah analisa, bukan ajakan untuk buy maupun sell, karena semua resiko buy maupun sell adalah tanggung jawab daripada masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, analisa saham saya yang pertama yaitu adalah saham Cani. Saham ini masuk di dalam screening indikator saya, yaitu di mana saham ini mengalami kenaikan dan sekarang mengalami penurunan. Dan penurunannya ini sudah bersifat melemah atau bersifat berada di area support. Jadi bisa kita mulai cicil buy untuk saham-saham yang bersifat naik kemudian turun dan kembali berada di area supportnya. Untuk saham Cani itu sudah berada di area supportnya, yaitu di area 148 dan 147. Ini area yang bisa di buy untuk saham Cani. Dan apabila dia keluar dari area ini ya, menurut saya adalah minusnya jauh sekali, tapi mudah-mudahan Cani tidak sampai di area itu, dia bisa kembali naik. Jadi teknik yang digunakan untuk saham ini kita mulai buy dengan perlahan untuk saham Cani ini. Kemudian ada saham Pesap yang juga sama, di mana dia udah berada di area-area supportnya, yaitu di 137 sampai dengan 136. Jadi bolehlah kalau memang dia nanti turun beberapa tik di area support untuk Cani ini. Yang tentunya kalau saya untuk Cani ini, kalau dia sampai keluar daripada 125, menurut saya untuk dijual dulu atau kita keluar dulu dari ini adalah sebagai area stop loss kita, yaitu di area 125 sampai dengan 120. Ini untuk area yang bisa kita gunakan untuk sebagai stop loss-nya. Kemudian ada saham yang saham ini udah naik tinggi, udah beberapa persen yang lalu kami juga sempat sudah masuk di saham ini dan sudah profit, tapi sekarang saham ini kembali naik dan kita akan coba untuk memantau saham ini dengan jumlah lot kecil. Akan kita beli dulu apakah dia mengalami pantulan di area support yang sudah kita bikin. Dan apabila tidak terjadi kenaikan, maka kami akan langsung keluar karena saham ini sudah naik tinggi, atau kita tunggu di area dia apakah bisa menembus di area 280. Kalau dia bisa menembus di 280 dengan volume yang besar, maka kami akan membeli juga. Ini adalah teknik yang kita pakai di saham Becap. Kemudian ada saham GZTO. Ini juga sama karena menurut kami ini udah di area supportnya, support sementara yang dibikin. Ini adalah areanya. Mudah-mudahan di area
area ini untuk di 157 sampai dengan 163 ini adalah area-area yang digunakan untuk GCCO untuk melakukan pantulan. Kemudian ada saham yang hari ini atau hari kemarin yang mengalami kenaikan sempat dengan arah, tapi dia kembali diturunkan di area 14%. Nah, support yang ada sekarang di 260 untuk saham ini. Kami akan menunggu apakah dia sampai di 260 atau dia langsung akan mengalami kenaikan. Jadi untuk saham ini kita akan berhati-hati. Ini adalah saham yang berwarna hijau yang sudah 14% bahkan sudah arah. Kami akan masuk dengan hati-hati. Saham yang pergerakannya itu sangat cepat sekali ya. Yang tadinya arah langsung diturunkan dalam waktu-waktu periode yang sudah mendekati closing. Jadi ini sifat daripada saham ini cukup mengkhawatirkan. Dalam arti mengkhawatirkan, kita harus mempunyai kecepatan tangan, kecepatan mata, dan pengambilan keputusan yang sangat cepat karena sahamnya bersifat cepat juga. Oke, mungkin itu saja yang saya analisa untuk hari ini. Mudah-mudahan ini membantu persiapan Bapak Ibu di dalam trading di hari ini. Kami masih optimis karena IHSG terus mengalami kenaikan yang kami prediksi di tahun kemarin, di tahun 2001 mencapai 7.000, ternyata di tahun ini akan mencapai 7.000. Jadi kami masih sangat yakin di bursa Indonesia karena perkembangan dari tahun ke tahun dengan adanya pandemi dan sebagainya tetap saham kita tetap mengalami kenaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.